mengerti rahim seorang perempuan. Pernahkah kita berpikir kekerasan seksual dapat merebut martabat, perasaan aman, serta perasaan bahagia dari seorang perempuan? Dan perlu diketahui, 8 dari 10 perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan seksual. Kita tidak hanya berbicara tentang pemerkosaan, tapi kita juga berbicara seperti catcalling dan pertanyaan-pertanyaan yang terlalu pribadi dan lain-lain. Kekerasan seksual sudah lahir dalam berbagai macam bentuk, namun hanya sedikit orang yang tahu cara pencegahannya. Mirisnya, kekerasan seksual terjadi bukan di tempat sepi, namun terjadi di ruang publik. Tak terkecuali tempat pendidikan. 80% perempuan di dunia pernah dilecehkan dan 76% pernah menyaksikannya. Ini semua terjadi di ruang publik, tempat yang seharusnya terlindungi karena tertolak ketat bersama. Bahkan mungkin tanpa kita sadari, kekerasan seksual terjadi di depan mata kita, tapi kita hanya terpaku, diam, takut, bimbang, atau mungkin yang sesuai terdata. 91% dari kita tidak melakukan apapun karena tidak tahu harus melakukan apa. Pertanyaan besarnya adalah, apa yang seharusnya kita bisa lakukan? Salah satu metode itu bernama metodologi 5D, yaitu cara melindungi seseorang yang mengalami pelecehan, yaitu terdiri dari ditegur, dialihkan, dilaporkan, ditenangkan, dan direkam. Yang pertama, ditegur. Cewek. Woi bang, biar apa kayak gitu? Catcalling. Lu kayak gitu termasuk pelecehan seksual lo kayak gitu, nggak boleh kayak gitu lu ya. Gue bisa laporin lo kayak gitu. Kap. Secara jelas, tanpa babi bu, kita menghentikan pelecehan seksual di tempat umum. Cara menegur ini termasuk cara yang paling beresiko, karena membutuhkan keberanian yang lebih. Yang kedua, dialihkan. Ini berapa mbak? Mbak cantik, lagi nomor katanya. Bang, gitu dong bang. Nih, Sabar. Mbak, lumayan situ kan? Iya. bang, gitu bang. Istri gue mau lahiran. Kap. Metode ini menciptakan gangguan kepada korban maupun pelaku sehingga pelecehan seksual tidak dapat terjadi maupun berhenti. Yang ketiga, dilaporkan. Nice, dia naik. Kap. Jika kita tidak dapat menghentikan pelecehan seksual secara mandiri atau sendiri, kita dapat menghentikannya dengan cara meminta bantuan kepada orang lain maupun dengan pihak berwajib. Yang keempat, ditenangkan. Mbak, mbak apa mbak? Mbak, ada yang bisa saya bantu nggak mbak? Atau mungkin butuh minum mbak? Atau yang lain? Untuk pelecehan yang terjadi secara sekejap, kita dapat memberikan pertolongan dengan cara menanyakan keadaan, kabar, maupun mengajaknya duduk atau memberikannya minum. Yang kelima, direkam. Kap. Aksi pelecehan seksual dengan cara direkam, kita dapat memberikan bukti kepada korban untuk dapat melaporkannya kepada pihak berwajib. Kelima hal itulah yang bisa kita lakukan. Perlu diingat teman-teman sekalian, kita tidak hanya membahas seberapa banyak kasus kekerasan seksual, tapi bagaimana diri kita, individu masing-masing, menanamkan rasa empati, simpati, serta membantu
korban kekerasan seksual, terutama di lingkungan sekitar kita. Karena kita belajar Pancasila, kita bernapas dengan sila-silanya. Campur